Kemudian ada lagi pernyataan bahwa ayat tentang sholat itu sedikit, sedangkan ayat tentang infak kok berkali-kali. Lagi-lagi ini adalah logika tikungan yang secara culas mengkontradiksikan antara sholat dengan infak serta zakat. Jadi sebenarnya semangat yang dilakukan adalah menyandingkan, bukan untuk menandingkan. Mengkompromikan, bukan untuk menegasikan. Memang ada 30 kali penyebutan kata zakat di dalam Al-Quran dan 27 kalinya disandingkan dengan kata-kata sholat. Banyaknya pengulangan ini itu menunjukkan bahwa sholat dan zakat memang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam bangunan Islam. Jadi bukan malah mempertentangkannya. Ini justru relasi daripada keduanya yang sangat penting. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mengatakan siapa saja yang berani memisahkan antara sholat dan zakat, maka dia akan diperangi. Ya, lagi-lagi ungkapan yang menyesatkan ini dimaksudkan adalah untuk menimbulkan keraguan umat terhadap hadis Nabi yang sahih sekalipun. Yang kedua, tentu yang menjadi target akhirnya adalah kekacauan di kalangan umat. Hingga dalam beragama muncullah faham-faham yang sudah kita kenal lama, yaitu faham ingkarus sunnah. Sangat banyak variabel-variabel berpikir, mereka mendiskreditkan perpecahan, tapi sesungguhnya mereka sedang membuat perpecahan baru, membuat front perpecahan baru. Ya, inilah satu hal yang lucu yang sering diungkapkan oleh mereka. Intinya, sebagaimana pada keterangan yang terdahulu, bahwa ungkapan keraguan mereka terhadap sholat itu adalah dalam rangka untuk menceritakan keadaan sholatnya mereka itu sendiri, yang mana sifat orang munafik itu adalah sholat yang penuh dilakukan dengan kemalasan, yang syarat bermuatan tipu daya untuk kamuflase agar disebut Islam, dan kemudian mereka sendirilah yang merusak sendi-sendi keislaman. Bagaimana tidak? Ketika sebuah hadis-hadis yang mengatakan sholat itu diragukan, lalu mempertentangkan antara jumlah kata-kata sholat dan kata-kata infak serta zakat dalam Al-Quran, ini adalah sebuah anomali dalam tradisi keilmuan yang dibangun oleh para ilmuwan terdahulu. Makanya oleh Allah mereka dikatakan wala yadhkurunallaha illa qalila. Mereka itu tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali. Sahabat risalah al-muslimun, mari kita tengok hadis dari Hammad, dari Asim, dari Abu Wa'il. Ia berkata, Abdullah bin Mas'ud berkata, suatu hari Rasulullah membuat suatu garis lurus di depan kami. Lalu beliau bersabda, ini adalah jalan Allah. Dan Asim meniru beliau dengan membuat garis lurus seraya berkata, ini adalah jalan Allah. Kemudian Rasulullah membuat garis lain pada sisi kiri dan sisi kanannya. Lalu beliau melanjutkan sabdanya, ini adalah jalan-jalan yang banyak. Pada setiap jalan terdapat setan yang mengajak manusia kepada jalan itu. Kemudian beliau membaca ayat, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula. Jadi kalau sirat mustaqim itu adalah garis yang pertama. Kemudian wa la tattabi'us subula, yakni garis-garis yang lain. Fatafarraqu bikum an sabilihi dzalikum wassaqum bihi la'allakum tattaqun. Imam Ad-Darimi mengendus apa saja otak-atik yang dilakukan oleh orang zindik dan munafik dalam rangka merusak agama ini. Karena sebetulnya telah dikenal lama sebuah perkataan ulama, walaisa kullu khilafin jaa mu'tabiran illa khilafin lahu haznun minan nadhar. Tidak setiap perselisihan yang ada itu dianggap dan teranggap, kecuali perselisihan yang memiliki ruang untuk berijtihad. Nah, ini mestinya jalan-jalan yang kita tempuh untuk merasa jembar dan lebar hati terhadap fakta-fakta hukum yang ada, hingga terbangunlah sebuah struktur berpikir yang rajih, yang benar. Dan kemudian bisa dikatakan tentang hal ini bahwa mengambil pendapat ulama yang tidak ada dalilnya berarti menjadikan ulama itu sebagai rohib-rohib selain Allah, sebagai sesembahan-sesembahan. Banyak pula terjadi di kalangan masyarakat. Katanya di masa sekarang ini banyak perselisihan, maka yang lebih tepat adalah kita mengambil pendapat yang sesuai dengan selera orang-orang zaman sekarang, zaman now. Perkataan ini memiliki makna sesungguhnya yang kurang ajar, bahwa syariat itu tidak cocok untuk semua masa dan tempat. Dan juga bermakna bahwa syariat Allah itu tidak bersifat umum untuk manusia. Dari
awal hingga zaman ini berakhir. Padahal Rasulullah mengatakan barang siapa yang hidup sepeninggalku maka ia akan melihat banyak perselisihan. Maka wajib bagi kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Lalu kita juga sering mendengar bahwa perselisihan itu rahmat. Kalau perselisihan itu adalah rahmat, maka persatuan adalah laknat atau celaka. Justru rahmat itu dengan persatuan, bukan dengan perselisihan. Berpegang teguhlah kalian pada tali Allah dan jangan berpecah belah. Ali Imran 103. Inilah bagi mereka yang kemudian meniup-niupkan keraguan tentang betapa hebatnya hadis-hadis Nabi yang sahih yang bisa menjangkau contoh-contoh kecil dalam gerakan dan sikap-sikap peribadatan, yaitu yang disebut kaifiyat. Karena salah satu indikator dari ibadah yang benar adalah tepat niat, tepat saat, dan tepat kaifiyat. Dikatakan bahwa kita nggak tahu Nabi sholatnya bagaimana, sedekap atau tidak, yuhariko atau enggak. Nah ini tentu konyol. Kalau kita berbeda-beda itu bukannya kita tidak tahu, tapi ada caranya untuk mengetahui ya. Tadi dengan jalan ilmu tadi, lalu sabar. Karena dalam berilmu juga harus sabar. Kalau tidak sabar, maka muncullah orang-orang yang sengaja meniupkan keraguan. Sholat rajin, tapi medit. Masih mending orang yang jarang sholat, tapi dermawan. Nah ini kan kacau. Sholat berjamaah rajin, tapi bertengkar juga rajin. Tidak sadar dia dengan ucapannya bahwa tengah merendahkan orang yang sholat. Jadi kalau orang yang sholat yang kemudian berbeda-beda, maka tausiahilah, sampaikanlah dengan ilmu. Adapun kalau tidak diikuti, itu adalah hal lain yang kita tidak boleh memaksanya. Kalau kita tidak boleh bereaksi terhadap orang yang menghina dina agama kita, kita hanya menggunakan satu dalil saja, bahwa ketika ada orang yang menghina agama kita, maka tinggalkanlah mereka sampai mereka bicara topik yang lain. Nah, terus bagaimana dengan dalil amar ma'ruf nahi mungkar? Bahwa kita itu tertuntut untuk menegakkan nahi mungkar bila melihat kemungkaran untuk kita cegah. Bahkan Umar bin Khattab bergegas dan tidak sabar untuk menebas batang leher orang yang menghina Islam. Karena barang siapa yang tidak sakit dan tidak membela Nabi saat Nabi yang mulia dihina, maka dia termasuk orang yang munafik. Intinya banyaklah kalimat-kalimat indah yang mereka sampaikan untuk mengacak-acak logika yang waras, untuk meracuni pemikiran umat hingga kita ragu terhadap nilai-nilai keislaman yang telah terpelihara kesejatiannya sejak zaman Rasulullah hingga saat ini. Insya Allah bila kita ikhlas dan tulus dalam berpikir, maka para pemuja sekularisme ini tidak akan mempan meracuni kita. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.